Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan responsi mata kuliah klimatologi pertanian. Jadi saya harapkan kalian berada di rumah masing-masing untuk menaati aturan pemerintah untuk kita social distancing. Jadi kerjakan ini di rumah saja. Silahkan untuk kalian menyiapkan laptop kalian masing-masing dan kita mulai videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita masuk ke dalam materi curah hujan. Kita buka di file ini. Tadi akan saya bagi file itu bernama curah hujan, ya, curah hujan. Nah, di sini kita akan menghitung cukup sedikit sih, nggak terlalu banyak juga. Ini kita ada dua sheet. Ini ada intensitas sama yang distribusi. Kita masuk ke intensitas. Jadi buat intensitas, di sini yang kita cari adalah curah hujan kumulatif, penambahan curah hujan secara 30 menit, secara 1 jam, dan secara 2 jam. Jadi buat kumulatifnya itu pertama caranya adalah buat di sini ini tetap 0 karena curah hujan buat waktu yang ke 0 menit ya tetap 0. Jadi kita sama dengan C7. Terus buat di sininya itu adalah pertambahan dari C sini, C8 ditambah D7. Kita dapat. Nah, udah di sini kalian tinggal tarik sampai ke bawah. Dapat hasilnya seperti ini. Nah, udah ngerti kan lah ya, cuma kayak gitu doang. Buat apa namanya? Buat selanjutnya itu kita hitung buat 30 menit, buat 1 jam, sama buat 2 jam. Jadi kan di sini udah ada waktunya nih. Waktunya dari 0, 5, 10, 15, 20, 5, 25, 30. Jadi di sini curah hujan itu berubah dari waktu 0 ke 5 menit. Jadi ini itu dalam menit. Ini konstan 5 menit. Curah hujan waktu 0 menit itu 0,0. Kalau dalam habis 5 menit 0,51. Terus 30 menit itu dapatnya 12,19. Nah, didapetin lah. Ya, kita pakai yang 30 menit. Kita hitung yang 30 menit. Jadi 30 menit itu kita hitung berapa sih curah hujan. Aduh, ini kok warna kuning. Nah, dari curah hujan sini sampai sini. Sampai 30 menit ini. Per 30 menitnya. Jadi buat di sini kita pakai sum dari sini sampai ke sini 30 menit. Jadi dapatnya 29,72. Kita tarik aja ke bawah sampai bawah, selesai. Dapat. Nah, dapatnya ini dari mana? Dapatnya ini dari sini 30 menit juga. Berarti dari menit ke-5 sampai ke menit 35. Dapatnya 42,42. Kalau yang ini dapatnya ya dari menit ke-10 ke menit 40 tetap. Jadi perhitungan curah hujannya itu per 30 menitnya. Terus buat 1 jam ya sama aja. Berarti buat per 1 jamnya. 1 jamnya kan ada 60 menit. Jadi kita hitung dari sini sama dengan sum dari yang tadi 0 ini 0 ke menit 60. Kita tutup, dapat 96,77. Kita sampai bawah dapat segini.
Nah, buat di sini ya sama aja, 105,92 ini dari menit ke-5 sampai menit ke-65 didapat. Nah, ini berarti dari menit 10 sampai ke menit 70. Jadi per 1 jamnya. Kemudian lanjut lagi ke 120, berarti kan ya dari sum sama dengan sum dari sini, dari 0 sampai ke 120 menit. 120 dapat segini. Kita tarik ke bawah, dapat. Ya, cuma kayak gitu aja. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Tadi kan kita udah menghitung di sini ya, di bagian 2 jam, terakhir kan 2 jam itu. Nah, kita lanjutkan di kolom yang kosong ini. Ini kita cari dari tabel maksimum dari berapa sih maksimum curah hujan per 5 menit di situ. Jadi kita cari max sama dengan max. Kita blok dari atas sampai ke 150. Enter, dapat 19,30, itu yang paling besar di sini. Nah, buat selanjutnya di sini juga sama dengan max. Atau kalian bisa aja kalian tarik ini. Tapi buat di sini ini nggak usah. Kalau buat curah hujan kumulatifnya nggak usah. Jadi disamain di sini juga max. Ini maksanya di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut untuk menghitung maksimum per jamnya. Nah, di sini kan ada maksimum per jam. Buat di sini itu perhitungannya kan per 5 menit toh. Di sini per 5 menit, di sini per 30 menit, di sini per 1 jam, di sini per 2 jam. Jadi kan di sini 5 menit nih ya, 5 menit. Di sini maksimumnya ada 19,30. Nah, kita hapus dulu ini. Kita dapat ini maksimum per jam itu dari maksimumnya per jam kan berarti dikali sama 12 dikali 5 kan 60 menit toh. Nah, jadi per 1 jamnya itu ada 231,648. Nah, buat di sini buat maksimum yang di 30 menit berarti kan buat data yang di sininya dikali sama 2, karena di sini 30 dikali 2 kan 60. Nah, buat di sini sama karena di sini udah 1 jam. Nah, karena di sini 2 jam berarti kan tinggal ini dibagi sama 2. Nah, selesai. Jadi buat intensitas hujan ya cuma begitu aja gitu. Terus kita lanjut ke distribusi ini. Jadi distribusi ini terdiri dari data CH harian 1997 sampai tahun 2008. Nah, kita scroll sampai bawah. Ini banyak banget datanya. Kita scroll aja sampai bawah. Kita hitung yang ada di sini. Nah, gimana cara menghitungnya? Kumulatif berarti kita menghitung. Kita hitung tadi. Kumulatif itu penjumlahan dari Nah, jadi kita masuk ke penghitungan yang ini kan tadi udah dijelasin itu. Buat distribusi kita masuk yang perhitungan kumulatifnya. Nah, kumulatif di sini kan sama aja penjumlahan dari semuanya. Jadi kita jumlah. Jadi kumulatif itu pasti sum dari atas paling atas sendiri. Sini B5 sampai paling bawah sendiri.
paling bawah, data paling bawah, terus sampai ke 77 ini dapat udah dapat 1398,4. Itu kalian tarik sampai ke samping, didapetin hasilnya kayak gini. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut itu di bagian selang. Tadi kan udah ngitung kumulatif. Nah, buat bagian selang itu kita pakai data di terakhir ini, di 369 ini. Data terakhir dibagi sama 12. 12 itu per bulannya. Jadi kita bagi buat 1 bulannya. Kita bagi dapat 6,4167. Kalian tarik sampai ujung, didapat hasilnya seperti ini. Udah selang cuma kayak gitu doang. Nah, habis itu kita lanjut di 1997 nih. Kita punya selangnya CH kan berarti, oh ya, di sini kan selangnya ada 13 nih. Nah, itu maksudnya itu di sini kan tadi 12, dijelasin ada 12. Nah, selang 13 itu maksudnya pergantian per bulannya gitu. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 itu kan 1 ke 2 berarti bulan ke 1, 2 ke 3 bulan ke 2, 3 ke 4 bulan ke 3, 4 ke 5 bulan ke 5, sampai di sini 12 ke 13 berarti bulan ke 12. Jadi buat yang pertama CH itu kan tadi udah jelasin kalau CH buat yang awal itu pasti 0, jadi sama dengan 0. Nah, buat CH yang di bawahnya itu kita tambahin kita hasil penambahan dari atasnya ditambah sama nih, sama selangnya. Selang di 1997 kan di sini. Ini 1998 sampai di sini 2008 itu. Nah, di sini kita kuncinya pakai dolar. Dapat 6,42. Habis itu kita tarik ke bawah, dapat hasilnya seperti ini. Dah. Buat CH seperti itu cara menghitungnya. Oke, kita lanjut lagi di bagian frekuensi. Tadi kan udah ngitung CH-nya ya. Nah, buat frekuensi kita pakai rumus frekuensi. Nih, frekuensi. Itu kan ada petunjuknya, frekuensi. Frekuensi. Nah, buka kurung, kalian blok dari atas, nah ini sampai ke data terakhirnya yang 77. Data terakhir itu di sini. Udah. Habis itu kalian koma atau titik koma kalau laptopnya itu nggak bisa koma. Nah, terusan kalian blok di sini sampai sini. Kalian tutup kurung dan dapat 255. Kalian tarik sampai bawah dan didapatkan kayak gini. Nah, untuk pengingatnya di sini kan kemarin itu ada yang pakai titik koma sama pakai koma. Nah, kalau emang nggak bisa berarti pakai titik koma ya. Nah, udah gitu aja kalau buat frekuensi. Oh ya, jadi lanjut kita ke distribusi. Nah, distribusi itu buat distribusi yang pertama itu tetap untuk frekuensi pertamanya. Jadi kita dapat 255. Kalau distribusi yang ke bawahnya itu berarti pengurangan dari sini, dari antara ini sama atasnya. Jadi sama dengan ini dikurang si atasnya. Udah dapat sampai bawah. Kalau buat peluang kalian pakai rumus sama dengan si frekuensi, si distribusi dibagi
sama frekuensi terakhirnya, tapi dikunci, habis itu dikali sama 100, dapat 70,833, atau di sini kasih persen karena peluangnya kan per persennya, kasih persen. Ya udah, ini pokoknya nanti persen ini maksudnya peluangnya itu per persennya, dalam persen. Udah, jadi buat perhitungan Excelnya itu seperti itu. Oh iya, dari tadi udah dijelasin tentang apa sih itu frekuensi, distribusi, peluang. Nah, kalau frekuensi kan berarti frekuensi itu menampilkan banyaknya jumlah hujan pada selang waktu tersebut. Kalau distribusi itu gimana merata atau tidaknya gitu loh hujan di tempat tersebut dalam waktu selang tersebut. Kalau peluang itu berarti berapa persen sih kemungkinan bakalan hujan di selang waktu tersebut, kayak gitu.